Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ardian Prasetyo TV. Ya kan guys, kali ini gue bakal sedikit buat konten dimana gue bakal membahas cara memilih sepeda lipat bekas dengan baik ya guys ya. Jadi teman-teman, sebelum kalian ingin membeli sepeda bekas lipat, kalian harus nonton ya guys ya, nonton wajib video gue. Subscribe, like, komen, dan share. Semoga channel gue semakin berkembang. Halo semua, kembali di channel gue Ardian Prasetyo. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, konten gue kali ini yaitu tentang pembahasan tips-tips ataupun ciri-ciri teman-teman supaya tidak salah membeli sepeda lipat guys. Di sini ada beberapa tips, ada beberapa pilihan, kalian harus memilih dengan benar guys. Karena sepeda lipat itu ada beberapa step demi step itu yang menurut gue itu harus diperhatikan. Karena kalau kalian tidak memperhatikan ini akan menjadi fatal, dan juga teman-teman itu tidak akan bertahan lama mempunyai sepeda lipat. Jadi sebelum kalian ingin membeli sepeda lipat, kalian harus pilih dulu sepeda apa yang ingin kalian beli, entah itu sepeda merek Polygon, Whimsical, Trail, Pacific, Exotic, United, Spesialis, dan juga Lead Pro. Banyak sekali berbagai macam merek sepeda lipat ya guys ya. Gue sedikit akan memberikan contoh kepada teman-teman. Tips yang pertama yaitu kalian harus memperhatikan ya guys ya, memperhatikan merek apa yang kalian ingin pilih. Kalau menurut gue, kalau kalian ingin buat santai-santai, deket-deket, itu lebih baik kalian memilih bahan seperti besi guys, dan juga untuk harga juga terjangkau. Cuman kalau buat gaya-gayaan, buat sedikit-sedikit nanjak, dan juga ingin kumpulan-kumpulan komunitas sepeda lainnya, ya lebih baik memilih yang sedikit agak bermerek seperti Pacific, Whimsical juga ada yang semakin langka, dan juga Polygon itu juga sepeda lipat yang menurut gue itu baik guys, dan juga berbahan aluminium. Nah, lebih baik kalian cari sepeda lipat itu yang berbahan aluminium, karena selain enteng dan juga speknya itu menurut gua sedikit lumayan ya guys daripada besi. Kalau besi sedikit kurang tahan lama guys, karena memang selain bobotnya sangat berat dan juga dia juga mudah sekali berkarat guys. Jadi lebih baik kalian mencari sepeda bermerek yang sudah aluminium. Nah, yang pertama guys, tadi sudah tentang merek. Yang kedua, lebih baik kalian itu melihat ya guys ya, melihat di bagian frame-nya guys. Frame sebenarnya di sini selera guys. Gue akan sedikit memberikan contoh. Ini sepeda Whimsical Pocket Rocket yang legenda yang sudah semakin langka. Frame itu bebas ya guys ya, bebas sukanya kalian, tergantung merek guys. Ini merek Whimsical Pocket Rocket, ada juga Polygon, ada juga United, dan juga Spesialis, dan juga banyak sekali ya guys sepeda merek-merek sepeda lipat. Nah, frame itu selera kalian. Lalu yang berikutnya adalah dari segi lipatan guys. Ini yang paling pokok guys. Jadi teman-teman, itu percuma kalau kalian tuh punya merek sepeda Polygon, Lead Pro, dan juga Moso, merek-merek brand-brand ternama, kalau lipatannya guys ya, lipatannya itu tidak memadai ataupun tidak mumpuni. Jadi banyak sekali teman-teman apapun dunia persepedaan yang jadi permasalahan adalah sebagai bagian lipatnya. Nah, yang terpenting di bagian lipat ini guys, itu tidak mengalami retakan ataupun bekas las-lasan ataupun pernah patah ya guys ya. Meskipun di sini ada yang bekas, misalnya minusnya adalah bekas patah dan juga sudah kena bilas. Nah, itu kalau menurut gue kalian harus wajib nego guys. Itu sekitar 30%, 40%, bahkan ya kalau nggak minimal 30% ya guys dari harga yang mereka tawarkan untuk sepeda bekas, sepeda lipat. Nah, memang ya guys ya, untuk ini yang paling vital guys. Sepeda lipat itu yang paling vital adalah bagian lipatnya. Kalau kalian memilih sepeda lipat yang masih mulus itu dengan harga yang mahal, itu menurut gua sah-sah aja guys, dengan merek dan juga kualitas frame dan juga sebagainya, speknya. Kalau ada yang menjual mahal itu menurut gua wajar-wajar aja. Cuman kalau ada yang menjual mahal dan juga ada minus-minusnya, kalian wajib nego guys ya, terutama ini guys di bagian lipat. Nah,
Ada juga bang, bagian sepeda lipatnya itu sedikit kocak dan juga oglek. Oke guys, memang itu hal yang lumrah guys untuk di dunia sepeda lipatan, karena sepeda lipat itu pada umumnya memang oglek guys kalau ini lipatannya tidak kencang. Nanti gue akan kasih sedikit tips guys untuk gimana caranya supaya lipatannya kencang, dan juga sedikit alternatif ataupun hal yang murah, hal yang gampang untuk kalian praktekkan supaya tidak oglek di bagian sepeda lipat. Yang terpenting bagian frame dan depan ya guys, ini depan dan belakang itu penting as dan lurus, tidak terjadi belok ya guys ya. Jadi di belakangnya ke kiri lurus, depannya ke kanan. Nah itu nanti tidak mempengaruhi kualitas kalian bersepeda. Nah ini guys yang berikutnya. Nah yang berikutnya adalah bagian cat guys. Kalau kalian ingin membeli sepeda bekas, sepeda lipat, itu lebih baik untuk cat-catannya itu orinya aja guys. Tidak, kalau bisa jangan pernah di repaint, ataupun meskipun sedikit kusam ataupun sedikit berbaret-baret dan juga ada tulisan yang hilang, kalau menurut gue itu tidak apa-apa guys, hal yang wajar-wajar aja. Sepeda lama, sepeda klasik ataupun sepeda bekas masih orinan, cuman kualitas cat ataupun kualitas ini sudah ada yang memudar dan juga hilang, menurut gue itu masih bagus guys daripada sepedanya sudah di repaint. Karena kalau menurut gue guys, sepeda yang sudah di repaint, entah itu berganti warna menjadi merah, kuning, hijau, di langit yang biru, itu kalau menurut gue guys itu mempengaruhi harga juga. Kalau sepeda aslinya warnanya hitam, sama ini warnanya hasilnya hitam sudah dan juga ada di repaint warnanya hijau ataupun merah, itu kalian harus wajib nego guys, karena dari segi harga akan mempengaruhi guys kalau kalian membeli sepeda yang repaint. Nah untuk spek yang lainnya kalau menurut gua sih sah-sah aja guys, dari segi crank, operan, misalnya ya group setnya dan juga pengeremannya, kalau menurut gua sah-sah aja. Misalnya ada bagian upgrade itu juga mempengaruhi harga juga guys. Tapi kalau misalnya ada orinya masih standarnya, nah itu juga bisa lebih bagus guys. Misalnya udah di upgradean dan juga udah berbagai spek yang istimewa, nah itu juga mempengaruhi harga. Dan juga kalau menurut gue kalau harganya mahal itu juga sah-sah aja. Tapi sekali lagi guys, kalian harus memilah-milah ataupun bisa menilai-nilai dari harga keseluruhannya sepedanya berapa, minusnya berapa, itu kalian harus menilai ya guys ya. Jangan sembarang membeli sepeda mahal tapi kalian tidak tahu. Aduh, nih si KP berisik banget guys. Nah itu juga tips dari berbagai macam sepeda lipat ya guys ya. Nanti gue next berikutnya akan kasih tips hal yang mudah untuk mengencangkan bagian lipatan guys. Itu hal yang sepele tapi mempengaruhi dari segi rainbow dari segi kualitas sepeda itu sendiri ya guys ya. Entah itu kalian sedang berkendara dan juga sedang nanjakan dan juga turuan. Jadi menurut gue ya guys ya, itu ini fatal guys. Nanti gue akan kasih tips gimana caranya untuk mengencangkan ataupun tidak bunyi dan juga tidak mempengaruhi dari segi sepeda itu sendiri. Nah mungkin segitu aja guys dari pembahasan gue, semoga bermanfaat. Nanti next gue akan sedikit memberikan tips-tips lagi dan juga banyak sekali. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel gue, semoga semakin berkembang. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.